Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh perkenan-Nya kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa Sang Pemilik kehidupan kami, bersyukur kalau hari ini kami boleh diperkenankan kembali untuk menikmati cinta kasih Tuhan. Dan kami bersyukur masih ada ruang dan waktu di mana kami pun diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami pada kebenaran, mampukan kami untuk memahami dengan benar, dan kami hidup menghidupi firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yehezkel pasal 28 ayat 25 dan ayat 26. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari antara suku-suku bangsa tempat mereka terserak dan menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, mereka akan tinggal di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan tinggal di sana dengan tentram, membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan tinggal dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka. Amin. Tema renungan kita ialah Dialah Tuhan, Allah kita. Atau dalam terjemahan bahasa Toraja dikatakan, Ia mau buang, Ia mau kapenombanta. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab mencatat banyak kisah yang menyatakan bahwa seringkali umat Allah mempertanyakan keadilan Allah dengan membandingkan kehidupannya dengan orang fasik atau orang jahat. Mereka kerap kali melihat secara kasat mata bahwa orang fasik lebih sukses atau berhasil dibandingkan dengan kehidupan orang benar. Suasana seperti itu nampaknya juga masih terus mewarnai kehidupan orang percaya pada masa kini. Diakui atau tidak, kerap kali kita sebagai orang percaya sepertinya mempertanyakan ketika orang fasik lebih mujur dibanding kita yang setia mengikut jalan Tuhan. Namun, teks yang menjadi perenungan kita saat ini setidaknya menunjukkan kepada kita bahwa Allah pada waktunya, sesuai dengan kemurahan hatinya, akan menyatakan sendiri bahwa Dialah Tuhan yang berdaulat mengatur segala sesuatu. Dialah yang akan menjatuhkan hukuman terhadap Sidon dan memulihkan keadaan umatnya yang terpuruk. Ia sendiri yang akan bertindak mengumpulkan umatnya kembali, dan mereka akan mengalami ketenangan dan kesejahteraan di tanah perjanjian yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Mereka akan diam dengan aman tentram, membangun rumah dan membuat kebun anggur, sebab Allah sendiri yang akan menjatuhkan hukuman kepada tetangga yang menghina mereka. Semua itu untuk menunjukkan bahwa Dialah Tuhan, Allah mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah yang senantiasa menyatakan penyelenggaraan kasih dan setianya kepada umat Israel, juga akan senantiasa memelihara kita. Ia akan bertindak menghukum orang-orang fasik dan akan memberkati orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang senantiasa setia memelihara dan memberkati kami orang-orang yang takut akan Engkau.
Engkaulah Allah kami, Allah yang terus menyatakan kemurahan, kasih setia dalam perjalanan kehidupan kami. Diberkatilah kami oleh firman-Mu dan semakin teguhlah iman kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Diberkatilah kami semua dalam berbagai aktivitas kami hari ini. Dituntunlah kami berjalan pada kebenaran, dan dikuatkan serta ditopanglah kami untuk senantiasa mengerjakan peran kami masing-masing dimanapun Tuhan mengutus kami. Berikan kesehatan yang prima, hikmat dan pengertian Allah, sehingga baik orang tua maupun anak-anak akan juga dapat melakukan setiap tanggung jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Anak-anak kami dalam pertumbuhan diberkati, dalam pendidikan terus ditopang, bahkan di masa muda mereka akan menjadi anak-anak yang senantiasa mempersembahkan kehidupan ini sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit, mereka yang sedang berduka cita, mereka yang sedang menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup, oh Tuhan, tolonglah, pulihkanlah keadaan mereka, kuatkanlah mereka untuk senantiasa mampu menyaksikan kebaikan Tuhan dalam segala hal dan keadaan. Diberkatilah orang tua kami untuk menjalani kehidupan di masa tua. Kiranya mereka senantiasa berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan, yang menikmati cinta kasih Tuhan dalam pertambahan usia, keberhasilan yang boleh diraih. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka untuk juga terus bersyukur dalam segala hal. Bagi gereja-Mu dalam menyatakan kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, kiranya sungguh-sungguh mewujudkan panggilan bersekutu, bersaksi dan melayani. Dan kehadiran gereja Tuhan akan juga senantiasa menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan. Doa kami bagi bangsa kami diberkatilah. Doa kami bagi pemimpin-pemimpin kami ditopanglah untuk mengemban amanah dengan baik, mengerjakan tanggung jawab di tengah-tengah bangsa ini. Ya Tuhan, lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampunilah dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, teruslah semangat dalam iman kepada Kristus, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.